warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa jama'atah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Segenap para ustadz, para hujjaj, para sesepuh, hadirin jamaah musholah al-jihad yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Nashaikhul Ibad. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah sampai di maqalah yang ketiga, halaman 19 di situ. Maqalah yang ketiga ini maqalah atau perkataan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Memang dalam kitab Nashaikhul Ibad ini biasanya di bab awal, misalnya ini bab 2 nasihat. Maka nasihat yang pertama itu adalah nasihat dari Nabi. Setelah itu baru nasihat dari para sahabat. Selalu seperti itu. Jadi yang pertama yang didahulukan adalah nasihat dari Nabi yang kadang kita sebut sebagai hadis. Nah setelah itu baru khabar, baru athar. Athar itu adalah perkataan para sahabat. Nah yang berikut ini adalah maqalah yang ketiga. Maqalah yang ketiga ada di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Wal maqalatu tsalitsatu, maqalah yang ketiga, an Abi Bakrin Siddiq, dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Man dakhalal qabra bila zadin, barang siapa yang masuk ke kubur bila zadin, dengan tanpa bekal, ay minal amali sholihi, maksudnya bekal berupa amal soleh, faka'annama rakibal bahra bila safinatin, maka dia seperti orang yang naik perahu, orang yang mengarungi lautan bila safinatin, dengan tanpa perahu. Ay fayaghriqu gharqan la khalasalahu, maka dia akan tenggelam, benar-benar tenggelam, la khalasalahu, tidak ada yang menyelamatkan baginya, illa biman, kecuali dengan orang yunqiduhu, yang akan menyelamatkannya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi bersabda, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwith, tidaklah seorang mayit di kuburannya ini kecuali seperti orang yang tenggelam yang minta tolong. Ayat talibi li ayyughatha, maksudnya orang yang meminta untuk diberikan pertolongan. Makalah yang ketiga ini dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar ini salah satu sahabat Nabi yang namanya lebih dikenal dengan nama kunyah. Dalam bahasa Arab itu saudara ada nama asli, ada nama asli, ada nama lakob. Lakob itu julukan. Mungkin orang sini poyokannya ada, atau julukannya, julukan yang baik atau julukan yang buruk, namanya lakob. Dalam bahasa Arab berlaku lakob. Ada yang namanya kunyah. Kunyah ini nama yang diawali dengan Abu. Nah ini adalah nama untuk tokoh-tokoh biasanya. Seperti Sayyidina Ali itu terkenal dengan nama Abu Turab, Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Abu Bakar ini justru lebih dikenal dengan nama kunyahnya Abu Bakar. Nama aslinya jarang ada yang kenal. Ini menunjukkan bahwa orang sangat segan kepada beliau, sehingga nggak pernah manggil nama asli itu, nggak pernah. Pasti pakai nama bapak. Nama bapak. Mungkin kalau kita kenal di Indonesia ada Bapak Pendidikan Nasional. Maka nama aslinya itu orang-orang nggak pada dengar, nggak tahu, nggak pada kenal. Lebih kenal nama bapaknya. Bapak Pendidikan Nasional siapa, saudara? Ki Hajar Dewantoro. Itu bagus. Ini apa? Ilmu sosialnya Ki Hajar Dewantoro. Bapak Pendidikan. Ada Bapak Pembangunan misalnya. Siapa Bapak Pembangunan? Soeharto, Bapak Pembangunan. Nah, Sayyidina Abu Bakar lebih dikenal dengan nama Abu Bakar. Nama aslinya ada yang tahu nggak? Nama aslinya siapa?
Nama aslinya Sayyidina Abu Bakar siapa? Nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafa. Nama asli Sayyidina Abu Bakar adalah Abdullah bin Abu Quhafa. Jarang orang kenal nama aslinya Abdullah, tapi lebih dikenal dengan sebutan bapaknya, ya, sebutan bapak atau sebutan kunyah yang saya maksud, yaitu dengan nama kunyah Abu Bakrin atau Abu Bakar. Ini lebih dikenal dengan nama kunyah. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa orang-orang itu sangat menyegani beliau. Nama aslinya jarang sekali disebut, tapi dengan sebutan kunyahnya. Kalau sudah disebut kunyahnya, ini berarti adalah tokoh yang ternama, bahkan disegani oleh orang-orang pada masanya. Sayyidina Abu Bakar ini juga seorang sahabat yang satu, ya, ada beberapa orang sahabat yang memang disebutkan dalam Al-Quran. Ada seperti Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi, disebutkan Zaid, tapi ini dalam kasus anak tiri, atau maaf, anak angkat, maksud saya anak angkat, ini selamanya akan jadi anak angkat. Jadi binnya tetap kepada bapaknya. Artinya di sini konsekuensi hukumnya, kalau binnya ke bapaknya, andai dia itu tadinya memang bukan mahram, maka selamanya dia bukan mahram juga untuk kita atau untuk anak kita. Binnya atau bintinya, walaupun kita urusin dari kecil, itu tetap dia ke bapaknya atau ke ibunya, nasabnya. Jadi anak angkat itu selamanya akan tetap jadi anak atau nasabnya kepada orang tua aslinya, tidak akan berubah menjadi anak kandung. Ini Zaid disebutkan untuk kasus ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk menikahi istrinya Zaid yang sudah dicerai. Zaid ini anak angkat Nabi. Kenapa boleh? Boleh, soalnya Zaid ini bukan anak kandung. Kecuali kalau anak kandung, Pak, nggak boleh. Anak kandung nih punya istri, cerai, maka istrinya itu mantu kita, ya, betul ya, begitu ya. Mantu selamanya nggak boleh kita nikahin. Jangan terus turun dah lagu apa, turun pangkat, bekas anak lo ambil juga kan, turun pangkat itu namanya. Nggak boleh kalau anak kandung. Tapi kalau ini kasus Zaid bin Harithah, ini disebutkan sahabat yang disebutkan dalam Al-Quran, antara lain adalah Zaid untuk kasus ini. Nah, Sayyidina Abu Bakar disebutkan dalam Al-Quran, tapi tidak dengan nama asli, dengan sebutan sahabatnya. Idhuma fil ghar idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ingatlah ketika keduanya ada di dalam gua, ketika dia berkata kepada sahabatnya. Yang dimaksud dengan sahabatnya di situ satu orang, siapa? Sayyidina Abu Bakar. Enggak lain dan enggak bukan, Sayyidina Abu Bakar di gua yang namanya gua gua apa? Salah saudara. Gua Tur. Di gua Tur. Ketika keduanya itu ada dalam gua Tur, ketika Nabi berkata kepada sahabatnya, jangan takut, jangan sedih, sungguhnya Allah bersama kita. Ini yang dimaksud dengan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar. Cuma satu yang disebut di dalam Al-Quran dengan sebutan sahabat dan benar-benar sahabat adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar itu di gua akhir banyak sekali keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Allah terhadap para sahabat Nabi, tapi yang bentuknya satu orang menjelaskan keutamaannya hanya Sayyidina Abu Bakar. Kalau terkait dengan sahabat-sahabat lain banyak, seperti sahabat Ansor dipuji oleh Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka para sahabat Ansor ini mengalahkan diri mereka sendiri, meskipun mereka dalam keadaan sulit, tetap mereka kalahkan dirinya demi orang-orang muhajirin, demi saudara-saudaranya yang datang dari Mekah. Dipuji oleh Allah. Nah, Sayyidina Abu Bakar dipuji sendirian. Ketika Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya, yang dimaksud adalah Sayyidina Abu Bakar di gua Tur. Gua apa? Gua Tur. Itu banyak keutamaan beliau. Jadi gua Tur itu kalau diceritakan di Burdah itu diceritakan, wa mahawal gharu min khairin wa min karamin
wa kullu tarfin minal kuffari anhu ami dhannul hamama wa dhannul fasidqu fil ghari wasiddiqu lam yarima wa hum yaquluna ma bil ghari min arimi. Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar itu ada dalam gua, di Gua Thur. Gua Thur itu saudara bukan seperti Gua Hiro. Kalau Gua Hiro kan naik di gunung namanya Gunung Nur atau Jabal Nur. Nah di Gua Hiro itu ya seperti gua-gua yang ada di Indonesia, dia bisa masuk. Kemarin ke pemijahan kita ya, lagi apa? Pemijahan kan bisa masuk tuh, bisa masuk, bisa diem di situ. Nah Gua Hiro mirip-mirip seperti itu, artinya bisa buat bersembunyi. Tapi kalau Gua Thur nggak bisa saudara. Gua Thur itu cuma kayak batu, kayak begini nih. Ini kayak lekar saya madepin sono. Jadi kayak batu, ini ada batu di bawah, kemudian di atasnya ada batu lagi, batu besar, segini aja. Ya, dia di bawah memang batu di bawah, di atasnya ada batu lagi. Nah, di sana itu dataran tinggi, lebih tinggi, jadi dia di bawah letaknya. Itu orang-orang kafir. Andai orang-orang kafir yang di atas ini, dia ngelongok dikit aja begini, ngelongok dikit aja, dia nunduk, pasti kelihatan. Pasti kelihatan kaki Nabi itu, pasti kelihatan. Enggak mungkin enggak, pasti kelihatan. Tapi begitu sampai sebelah sana di atas, Gua Thur di bawah, Sayyidina Abu Bakar udah nangis aja. Udah takut aja, pasti ketahuan itu, pasti ketahuan. Orang guanya cuma begini doang. Ini batu, di atasnya ada batu lagi, udah begitu nggak bisa masuk. Andai orang-orang kafir itu ngelongok sambil sembari nunduk gitu, pasti kelihatan. Tapi itu nggak ada yang ngelongok. Nggak ada yang ngelongok, itu dilindungi oleh Allah. Dan mereka simpulkan balik, udah nggak ada orang dari sini, nggak mungkin dah kita balik aja ke Mekah, kata orang-orang kafir waktu itu. Orang-orang kafir menyimpulkan kita balik aja ke Mekah karena udah nggak puber, yuk kita pulang lagi ke Mekah. Padahal di situ ada Nabi Muhammad, ada Sayyidina Abu Bakar. Dhannul hamama wa dhannul ankabuta ala khairil bariyati lam tansuj wa lam tahumi. Orang-orang kafir ini memang ngira di situ ada burung dara. Burung dara dari tadi bolak-balik aja di situ. Dan juga ada sarang laba-laba. Ada sarang laba-laba, dilihat ini udah laba-laba segitu tebelnya sarangnya. Udah gitu ada burung dara, pasti nggak ada orang. Kalau ada orang nggak mungkin burung dara dari tadi kelitar-kelitar di situ. Kalau ada orang nggak mungkin ada sarang laba-laba di situ. Maka mereka menyimpulkan, udah pulang aja kita, nggak dapat, nggak keuber. Itu perlindungan Allah. Wiqayatullahi agnat an mudha'afatin minad duru'i wa an alin minal utumi. Allah kalau menghendaki perlindungan untuk hambanya, nggak perlu baju besi saudara, nggak perlu pakai rompi anti peluru, pakai sesuatu yang paling lemah, contohnya pakai rumah laba-laba, itu Allah bisa melindungi. Rumah laba-laba kan yang paling lemah itu, sama rumah burung dara aja buatan rumah laba-laba, sama rumah BTN buatan mana? Meskipun bahannya begitu doang BTN, tetap buatan rumah BTN. Rumah laba-laba itu yang paling lemah, tapi kalau Allah kehendaki, Allah bisa melindungi orang meskipun dengan sesuatu yang paling lemah, rumah laba-laba. Itu Sayyidina Abu Bakar yang banyak keutamaannya disebutkan di Al-Quran. Begitu juga banyak keutamaannya tentang kesetiaannya kepada Rasulullah SAW. Ini makalah dari Sayyidina Abu Bakar yang nama aslinya tadi siapa? Bapak? Abdullah bin Abi Quhafa. Sayyidina Abu Bakar berpesan, berkata kepada kita, barang siapa yang masuk ke kubur, maksudnya meninggal tapi tanpa membawa bekal, maka dia seperti orang mengarungi lautan tanpa perahu. Berenang benar-benar nggak ada perahunya, mengarungi lautan yang sedemikian luas, yang nggak kelihatan ada pantai di mana-mana, tepiannya kita nggak tahu, air semuanya. Orang meninggal masuk ke dalam kubur, ke alam barzakh, tapi tidak membawa bekal, itu seperti orang yang nyebur ke lautan tanpa perahu. Sampai kapan mau sampai pantai? Sampai kapan? Kalaupun dia jago renang, sekuat apa dia? Kalaupun dia itu kuat fisiknya, maka seberapa kuat fisiknya itu nahan panas kalau lagi siang, nahan dingin kalau lagi malam di lautan. Belum lagi ombak-ombak. Orang yang mati, kita semua ini nanti masuk ke liang kubur, masuk ke alam barzakh,
tanpa membawa bekal, maka seperti orang yang mengarungi lautan, orang yang nyebur ke lautan tanpa perahu, berenang gitu aja. Ngeri, ini benar-benar ngeri. Yang dimaksud dengan perbekalan di sini adalah amal soleh. Amal soleh itu, hadirin, seperti cahaya. Dia akan muncul, amal soleh ini akan berbentuk ketika kita sudah lepas dari, ketika badan kita ini sudah lepas, ketika ruh kita sudah lepas dari badan kita. Ini kita akan bisa melihat yang tadinya nggak kelihatan. Sebenarnya ini bisa dengan analogi atau dengan perumpamaan yang lain selain perumpamaan di alam barzah. Contoh begini Pak, ada kenyataan lain yang sebenarnya di luar indera kita. Contohnya begini, kalau saya ada di depan bapak-bapak sekarang, kemudian bapak-bapak meremin, bayangan saya atau gambar saya masih ada nggak? Masih ada nggak? Itu membuktikan bahwa selain indera, selain mata, itu ada pengetahuan lain dan ada kenyataan lain yang bisa kita lihat. Apa itu? Ada gambar ini yang bekas tadi. Ini cara gampangannya. Dalam kehidupan dunia ini yang masih nempel, roh kita ini masih ada dalam jasad kita, ini masih ada lagi pengetahuan, ada lagi kenyataan-kenyataan yang di luar kenyataan indrawi, yang bisa diraba, kemudian yang bisa diendus atau dicium, yang bisa didengar, Maka khusus itu ya, kalau kuping ya buat dengar, pasti objeknya adalah suara. Nggak mungkin kuping yang ngerasain itu, kuping ngerasain manis nggak mungkin. Bisa kuping ngerasain manis. Atau mata mengindra, mata itu mengindra atau nangkep, bukan nangkep bentuk, bukan nangkep warna, tapi nangkep suara. Mata kita bisa nggak? Nggak bisa. Indra sangat terbatas. Indra itu objeknya masing-masing. Ya, mata buat bentuk sama warna, kupingnya buat suara, nggak bisa ditukar udah. Lidah buat rasa, kulit buat raba atau buat benda, tekstur satu benda, udah itu aja. Ya, hidung buat hidung atau penciuman ini ya buat bau, buat aroma, nggak bisa ditukar. Saking terbatasnya, maka nggak bisa kita dengan keseluruhannya menangkap semuanya. Bisa mata, semuanya bisa, bentuk bisa, suara bisa, nggak bisa. Ini terbatasnya indera. Di luar indera kita, selain indera kita, itu ada pengetahuan-pengetahuan lain atau ada kenyataan-kenyataan lain yang bisa kita tangkap. Contohnya tadi, merem bahwa apa, masih ngeliat gambar saya. Atau nanti di rumah udah hilang, di rumah udah nggak ketemu saya lagi, udah nggak ada lagi. Di sampingnya tadi ada Bang Hasan, sampingnya ada Pak Agus, tapi di rumah masih tetap ada itu. Ini menunjukkan ada kenyataan lain selain yang indera tangkap. Ini masih di alam dunia, ketika jasad kita masih ada ruhnya. Nanti ketika jasad kita sudah tidak ada ruh, artinya ruh sudah lepas dari jasad. Ini akan banyak pengetahuan, akan banyak persepsi atau tangkapan yang dulu indra nggak pernah bisa nangkap. Saya tanya, Bapak, ada yang pernah lihat bentuknya dosa gimana? Gimana bentuknya dosa? Kalau pada ngelihat bentuk dosa, pada kabur ngelihat dosa saya kali. Gogah lagi ngaji dah. Dosanya segitu. Kalau kita bisa ngelihat bentuk dosa, pada takut kita. Ada yang pernah ngelihat bentuknya sholat, pahalanya sholat? Nggak ada yang pernah lihat. Karena memang masih sangat terbatas pengetahuan kita di dunia ini. Selama ruh kita masih nempel dalam jasad, maka ini ruh seperti terpenjara. Ya, dia hanya bisa mempersepsi atau hanya bisa mengambil pengetahuan yang sangat terbatas. Tapi begitu sudah lepas dari ruh, dari jasad, maksud saya, ruh sudah lepas dari jasad, maka akan banyak pengetahuan yang bisa kita dapat. Di alam dunia aja bisa seperti tadi. Misalnya lagi di alam mimpi, ini masih di dunia nih. Di alam mimpi itu ada banyak pengetahuan yang kita kenal. Mimpi, kalau mimpi yang benar-benar mimpi, bukan hanya kembang tidur, itu petunjuk dari Allah. Kita ada di sini di Bintaro, tapi kita bisa tahu bahwa di sana itu di
Garut itu ada rumah tetangga kita, ternyata tetangga kita emang lagi ngawinin, ngapa nggak ngundang-ngundang ya, bener itu ternyata, dan kita emang kesana, dibawa ke sana, Allah tempatkan di sana. Ini sudah terlepas ruh kita dari jasad, maka ada pengetahuan-pengetahuan lain yang bisa kita tangkap masih di dunia itu. Nanti di alam barzakh, di alam kubur, alam yang merupakan batas antara alam dunia ini dengan hari kebangkitan nanti, ini kita akan melihat apa-apa yang tadi di dunia kita nggak bisa lihat. Kita akan melihat demikian panjangnya perjalanan dan tidak ada yang bisa menolong kita. Kita akan melihat demikian buruknya teman-teman atau yang menyertai kita kalau itu berupa dosa, kelihatan semuanya. Di lautan udah gitu ada makhluk-makhluk, ada binatang-binatang yang baunya agak enak, yang segala macam, dan kita nggak pakai perahu. Itu kalau kita nggak punya amal soleh. Tapi kalau kita punya bekal, kita ada amal soleh kayak ngaji setiap malam Rebo, amin. Ngaji malam Minggu, amin. Malam Jumat kirim-kirim arwah, iya kirim arwah sini ya. Malam Jumat, malam Sabtu ngaji sama bininya, malam Senin ngaji, oh terus ada sholat. Kalau kita ada perbekalan amal soleh, maka amal soleh ini akan berbentuk nanti di sana, kelihatan bentuknya. Rasulullah SAW sebut sebagai tasawwurul a'mal, jadi berbentuknya perbuatan-perbuatan kita. Kalau perbuatannya baik, maka bentuknya akan menjadi bentuk-bentuk baik dan bentuk-bentuk yang nanti bisa kita pakai buat nolong kita. Seperti perahu, kalau tadi lautan perumpamannya Sayyidina Abu Bakar, maka seperti perahu dan kita mengarungi lautan dengan perahu itu. Kalau bentuknya itu bentuk yang baik, maka akan jadi teman kita di kuburan, nerangin kubur kita dan menjadi suatu yang sifatnya enak dilihat, baunya atau aroma juga harum, nemenin kita sampai nanti dibangkitkan. Ini amal-amal yang baik. Kalau amalnya buruk, begitu juga saudara. Amalnya buruk, maka nemenin ya selama penantian itu, selama 2000 berapa nih, 2004 sampai 2000 berapa ntar kiamat ya, nemenin terus itu yang jelek-jelek, naudzubillah. Amal perbuatan itu akan berbentuk orang yang mati tapi tidak membawa bekal berupa amal soleh, maka seperti orang yang mengarungi lautan tanpa perahu. Ada banyak makhluk, ada banyak binatang-binatang yang mungkin menakutkan dia. Tapi kalau dengan perahu, perahunya seperti kapal pesiar lagi, ya ada AC-nya, ada TV-nya, ada internet, ada nggak di tengah laut ya? Ada wifi-nya, pokoknya semuanya itu berupa amalan-amalan berbekalan, maka itulah yang nanti akan meringankan perjalanan kita di alam kubur. Syekh Nawawi Banten di sini menambahkan illa bidu'ai, kecuali dengan doa orang yang mendoakannya. Tambahkan oleh Syekh Nawawi, tambahkan satu hadis bahwa orang yang meninggal itu seperti orang yang ada di lautan dan dia mengarungi sesuatu tanpa perahu kalau dia tidak punya amal soleh. Jadi gimana? Ya terombang ambing dan minta pertolongan. Tolong. Jadi dia minta apa? Minta bahan, bukan minta ban sih. Minta pelampung, minta perahu. Pokoknya minta sesuatu yang bisa menyelamatkan dia. Apa yang bisa menyelamatkan mayit? Yang bisa menyelamatkan mayit adalah amal soleh tadi. Amal soleh yang dia perbuat, apalagi kalau amal soleh ada yang sifatnya itu berhenti, jadi udah jadi di sana, dan buat kendaraan dia seperti sholatnya dia, kemudian puasanya dia, itu nanti jadi sesuatu yang bermanfaat buat dia dan berhenti udah. Tapi ada juga amal soleh yang terus ngalir, namanya jariyah. 3 yang ngalir ini, yang ngalir terus walaupun dia udah di alam barzakh, mayit ini sudah dalam kubur, masih ngalir 3, yaitu ilmu yang bermanfaat. Selama masih kitabnya dibaca oleh jamaah al-jihad, maka muallif pengarang ini masih dapat semua pahala-pahala, masih dapat semua pemberian dari Allah. Namanya ilmu yang bermanfaat. Selama kita masih amalin dari guru kita,
dulu pernah diajarin oleh guru cara-cara wudhu, diajarin oleh guru takbir yang betul, Allahu Akbar, tasyahud yang benar kayak gimana, selama itu kita masih pakai dalam sholat, maka guru-guru kita masih dapat terus tuh. Kayak MLM ya, multi Benung main juga multi level marketing, ngalir terus itu selama masih dilakukan oleh murid-muridnya. Ini ilmu yang bermanfaat. Atau selain ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, wakaf, atau kalau bukan wakaf ya kita sedekah banyak-banyak ya, cuma 2 juta, tapi 2 juta itu dibeliin buat beli tanah, buat perluasan masjid, maka selama itu masih dipakai buat sujud, dipakai buat kepentingan masjid, ngalir terus. Kita wakaf nggak banyak ya, cuma 2 juta, tapi kita pakai ini misalnya untuk karpet musola, selama itu karpet masih dipakai buat sholat, masih ngalir terus. Makanya kalau harta atau benda wakaf itu kalau udah selesai misalnya pengen diganti yang baru, cari yang mau nampung Pak, jangan dibuang begitu aja, kasihan yang wakaf. Dari musola jihad nih udah ada yang bekas, ada yang baru lagi pengen ganti, ada yang wakaf pengen wakaf yang baru lagi, maka musola yang karpet yang lama ini kalau emang udah gak cukup di sini, kasih ke tempat-tempat yang memang sifatnya untuk kepentingan umat juga, dan bisa dipakai buat kemaslahatan umat, misalnya buat masjid lagi atau buat madrasah itu dia pakai nanti kalau buat rapat atau buat apa, pokoknya buat kemaslahatan umat supaya ngalir terus. Ini sedekah jariah. Atau doa, ini doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang hidup, oleh anaknya, kerabatnya, bahkan teman-temannya yang ada di malam Jumat ngirimin arwah, itu bisa ngalir tiap malam Jumat, dapat kiriman terus. Mayit itu seperti orang yang mengarungi lautan, kalau dia tanpa amal atau tanpa perbuatan yang baik, maka dia seperti orang yang nggak punya perahu, tanpa perahu dia nyebur ke lautan. Tapi kalau ada amal yang baik, insya Allah dia tertolong dan selamat dengan amalan-amalan yang baik itu. Makalah yang ke-4 sekarang, makalah Talitha udah. Nah kemudian di sini kalau ghariqil mughawwith seperti orang yang minta tolong, seperti orang tenggelam yang minta tolong. Yang menyelamatkan itu ya memang tadi, yang menyelamatkan adalah amal perbuatan si mayit, amal perbuatan kita yang nanti bakal menyelamatkan. Wal maqalatur rabi'atu an Umar radhiyallahu anhu. Maqalah yang keempat dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, nuqila an Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, dinukil dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, wa inna nabiyya qala li Jibril. Ini belum makolahnya, ini masih menjelaskan tentang riwayat yang menyebutkan keutamaannya Sayyidina Umar. Qala li Jibril alaihi salam, sifli hasanatu Umar. Wahai Jibril, Nabi berkata, wahai Jibril, sifli, sebutkan kepadaku hasanati Umar, kebaikan-kebaikan Umar. Faqala, maka menjawab malaikat Jibril, lau kanat al-biharu midadan, apabila ada lautan-lautan itu sebagai tinta, wasyajaru aklaman, pohon-pohon sebagai penanya, lama hasortuha, maka aku tidak akan bisa menghitung. Ini Syenawi Banten mengutip makalah yang ketiga. Kalau makalah yang makalah yang 4 ya. Kalau makalah yang ketiga tadi Sayyidina Umar, makalah yang ketiga tadi dari Sayyidina Abu Bakar. Nah yang berikut ini makalah keempat dari Sayyidina Umar. Sebelum disebutkan nasihat Sayyidina Umar, Syenawi Banten menjelaskan dulu keutamaan Sayyidina Umar. Di antaranya dari hadis yang beliau kutip di sini, yaitu hadis yang menceritakan bahwa satu waktu Rasulullah SAW ini pernah bertemu malaikat Jibril. Rasulullah bilang, ya Jibril, sifli hasanati Umar. Wahai Jibril, gambarkan kepadaku, sebutkan kepadaku, deskripsikan kepadaku kebaikan-kebaikan Umar. Malaikat Jibril bilang, apabila lautan yang ada dijadikan sebagai tinta dan pohon-pohon dijadikan sebagai penanya, maka aku tidak akan selesai menghitung kebaikan-kebaikan Umar.
Ini keutamanya Sayyidina Umar bin Khattab. Memang banyak hadirin karomah beliau. Sungai Nil itu bertahun-tahun minta tumbal mulu. Begitu Islam masuk, seorang gubernur Mesir, Amr bin As, ini kirim surat kepada Sayyidina Umar. Ini Sungai Nil tiap tahun dari dulu minta tumbal mulu, wahai Amirul Mukminin, wahai presiden orang-orang mukmin. Tiap tahun minta tumbal, ini pasti ada aja orang mati, pasti ada aja orang yang kanyut, entah mati di bawah Sungai Nil. Surat itu sampai kepada Sayyidina Umar di Madinah. Kemudian Sayyidina Umar bikin surat lagi. Isinya surat kurang lebihnya, wahai Nil, ini surat dari Umar. Ketahuilah bahwa engkau makhluk Allah dan aku adalah makhluk Allah. Jangan minta tumbal, jangan minta-minta lagi tumbal ya. Kata Sayyidina Umar, ditulis surat. Dibilang kepada kurirnya, ini sampaikan kepada gubernur, kemudian lempar ini ke Sungai Nil. Dilempar surat itu oleh gubernur Sungai Nil. Habis dilempar surat itu nggak pernah minta tumbal lagi saudara. Sayyidina Umar, karomahnya banyak. Jalan yang pernah dilewatin Sayyidina Umar, setan nggak mau lewat. Takut buat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar juga pernah lagi khutbah di atas mimbar. Kemudian tiba-tiba waro al jabal di belakang gunung tuh, belakang gunung. Itu awas di belakang gunung. Itu ternyata begitu selesai peperangan, jadi setelah beberapa minggu kemudian datang itu pasukan yang selesai berperang, dia dengar suara Sayyidina Umar lagi perang, padahal jauh bukan di Madinah. Dan Sayyidina Umar waktu itu melihat bahwa memang dia saat itu melihat pasukan Islam bakal diserang dari pasukan yang ada di belakang gunung. Makanya dia teriaknya dari Madinah, kedengeran sampai jauh, dan kedengeran bahwa itu oleh pasukan, kedengaran bahwa itu suaranya Sayyidina Umar. Namanya karomah. Nah, ini wali dari berbagai macam wali yang kita kenal. Ya, para sahabat Nabi itu adalah wali-wali Allah juga. Jadi nggak sembarangan. Kalau kita kenal ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ada Syekh Abdul Hasan Al-Syadili, wali-wali Allah yang mulia. Nah, para sahabat Nabi pada masa Nabi, apalagi masih menerima pancaran langsung dari Nabi Muhammad, ini juga para wali-wali Allah, bukan sembarangan. Yang paling banyak karomahnya yang kita dengar dari riwayat-riwayat memang Sayyidina Umar. Banyak sekali karomahnya dan banyak sekali kejadian-kejadian yang khariqul adah, di luar nalar. Ini yang diceritakan tentang keutamaan Sayyidina Umar. Sebelum menjelaskan makalah ini, Syekh Nawawi Banten menceritakan dulu keutamaan Sayyidina Umar. Kata malaikat Jibril, wahai Nabi Muhammad, andai pohon-pohon dijadikan sebagai pena, lautan dijadikan sebagai tinta, aku gak akan bisa menuliskan kebaikan-kebaikan Umar bin Khattab. Saking tingginya derajat Sayyidina Umar bin Khattab. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.